keterampilannya sendiri yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke, ini adalah KD pengetahuan dan keterampilannya. Dari KD pengetahuan dan keterampilan ini bisa kita ambil materi, bisa kita tarik materinya yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ini sub-subnya yang mau kita bahas. Jadi ini ada dua bagian ya, fungsi eksponensial yang pertama, yang kedua nanti fungsi logaritma. Adapun fungsi eksponensial ini sifat-sifatnya nanti, grafiknya, persamaan dan pertidaksamaannya juga. Sama dengan yang di logaritma begitu juga. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi eksponensial dulu. Fungsi eksponensial ini. Kita akan bahas yang ini. Yang pertama sifat-sifat eksponensial. Ini sudah kalian pelajari di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Jika lupa silakan kita sama-sama kita pelajari, kita baca. Yang pertama pangkat bulat positif. Untuk A anggota himpunan bilangan real, dan hati-hati di sini ada kata-kata bilangan real. Dan N anggota himpunan bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, N faktor. Jadi A pangkat N itu perkalian berulang sebanyak N ini. Berapa N-nya di sini, itulah yang berapa banyaknya itu. A pangkat N dibaca A pangkat N. Dengan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat. Sedangkan A-nya sendiri namanya bilangan pokok dan N-nya sendiri disebut pangkat atau eksponen. Yang kedua pangkat bulat 0. Pangkat bulat 0. Oke, contoh nomor 1 dulu sebelum kita ke nomor 2. Nomor 1 contohnya misalkan 3 pangkat 4. Maka kita akan menghitung 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa hasilnya? Itu namanya bilangan pangkat bulat positif. Terus yang kedua pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Tapi untuk yang bilangan real saja. Bilangan real. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya, 2 pangkat 0 itu 1. Terus 1/5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. 1000 dipangkatkan 0 juga 1 juga. Itu contoh pangkat 0, bilangan dengan pangkat 0. Yang ketiga, pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jika ini pangkatnya negatif, mau kita ubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 1 per. Misalkan, 2 pangkat negatif 5 akan kita ubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 1 per 2 pangkat 5. Contoh lagi, misalkan 3x pangkat negatif 6. 3x pangkat negatif 6. Akan kita ubah berarti 3 per x pangkat 6. Lanjut yang keempat, sifat-sifat pangkat bilangan. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real, serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Kalau sininya kali, maka nanti pangkatnya tinggal ditambahkan saja. A pangkat P dibagi A pangkat Q, hasilnya A pangkat P. Ini A pangkat P dibagi A pangkat Q, sama saja A pangkat P per A pangkat Q. Maka menjadi A pangkat. Pangkatnya ini dikurang, P dikurang Q. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0.
Yang ketiga, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan A tidak boleh sama dengan 0. Ini sama dengan yang nomor 3 tadi. A pangkat P dipangkatkan Q, maka hasilnya A pangkatnya dikalikan, P kali Q. Terus yang E, A, B dipangkatkan P, nanti kita uraikan sendiri-sendiri, A pangkat P kali B pangkat P. Berikutnya A per B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ambil contoh, ini contohnya nggak soal yang SMP lagi ya, tapi agak jauh sedikit. Nanti kalian harus lihat contoh-contoh yang sewaktu kalian sudah pelajari di SMP. Biar menyelesaikan ini, mempelajari ini tuh kalian nggak bingung. Yang pertama, contoh pertama, bentuk sederhana dari 2A pangkat 5, B pangkat min 5 per 32A pangkat 9, B pangkat negatif 1, pangkat negatif 1. Jawabnya, ini yang di dalam kurung ini, mau kita kalikan dengan negatif 1 dulu. Jadi 2 pangkat negatif 1. A pangkat 5 kali negatif 1, negatif 5. B pangkat negatif 5 kali negatif 1, 5. Yang bawah, 32 pangkat negatif 1. A-nya pangkat 9 kali negatif 1, negatif 9. B-nya pangkat negatif 1 kali negatif 1, 1. Sama dengan, ini kalau kita perhatikan, 2 negatif 1, A negatif 5, B-nya pangkatnya 5. Ini yang bilangan ini kan yang angka, ini kan pangkatnya negatif. Mau kita ubah untuk mempermudah, mau kita ubah dulu pangkat positif aja langsung. Jadi 32 pangkat negatif 1 itu kan naik ke atas ini. 2-nya negatif 1 berarti jadi 2 pangkat 1. Tulis di bawah. A pangkat negatif 9 pindahkan ke atas menjadi A pangkat 9. B pangkat negatif 1-nya menjadi pindah ke atas menjadi min 1. Jadi yang atas ini pindahkan ke bawah, pangkatnya dibalik. Yang bawah pindahkan ke atas, pangkatnya dibalik. Itu aja intinya. Sama dengan 32 bagi 2, 16. Ini A pangkat 9 dibagi A pangkat 5. Ini kan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. 9 kurang 5. B-nya negatif 1 dikurang negatif 5. Sama dengan ini masih 16. A pangkat 9 kurang 5, 4. B-nya negatif 1 dikurang negatif 5. Berarti menjadi negatif 1 tambah 5. Pangkat 4. Jadi 16, A pangkat 4, B pangkat 4. Sampai sini pun tidak masalah. Nanti jika soalnya pilihan ganda sampai sini ada ya nggak apa-apa. Tapi jika tidak ada, nanti akan kita ubah begini nih. Ini kan A dengan B-nya kan masing-masing pangkat 4. Kita tulis di belakang A pangkat 4. Kebetulan 16 ini kan bisa kita pangkatkan 4 juga, yaitu 2 pangkat 4. Jadi masing-masing semuanya berpangkat 4. Oleh karena itu, kita faktorkan 2AB ini, tulis di dalam kurung, pangkat 4-nya di luar sendiri. Jadi kalau kita uraikan 2 pangkat 4 tetap 16, A pangkat 4, terus B pangkat 4. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, sederhanakan bentuk berikut ini. Bentuk sederhana dari ini, 7X pangkat 3, Y pangkat negatif 4, Z pangkat negatif 6, per 84X pangkat negatif 7, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif berapa ini ya? Negatif 4. Pembahasannya 7X pangkat 3, Y pangkat negatif 4, Z pangkat negatif 6, per 84X pangkat negatif 7, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4. Ini langsung kita pecah satu-satu saja. Jadi 7 per 84 itu bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 1. 84 bagi 7 12. Ini disederhanakan. Terus untuk X-nya, di atas ini X pangkat 3, yang bawahnya pangkat negatif 7. Maka X pangkat 3 dikurang negatif 7. Y-nya negatif 4 dikurang negatif 1. Z-nya yang atas pangkat negatif 6, yang bawah negatif 4. Jadi negatif 6 dikurang negatif 4. Ini tetap 1 per 12. X, 3 dikurang negatif 7. 3 tambah 7, 10. Ini negatif, negatif. Negatif ketemu kurang jadi positif. Y-nya negatif 4, negatif ketemu kurang. Nah, kurang ketemu tanda negatif ini. Jadi positif ya.
Negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3. Z-nya negatif 6 dikurang negatif 4. Jadi negatif 6 ditambah 4. Hasilnya negatif 2. Jadi 1/12 X pangkat 10, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 2. Sama dengan 1/12. Ini ada angka 1 sebenarnya nih. Yang pangkatnya sudah positif, biarkan saja di atas. Yang pangkatnya negatif, kita ubah ke positif. 1/12, satunya di sini ada sebenarnya, tapi tidak ditulis. X pangkat 10, Y pangkat negatif 3, ini kan sebenarnya satu jajar dengan satunya nih. Satu jajar dengan satu. X, Y, Z itu letaknya dia di atas. Walaupun ini di tengah-tengah, tapi sebenarnya dia satu sejajar dengan angka 1 ini. Oke, jadi X pangkat 10 sudah positif, tetap kita tulis di atas. Y pangkat negatif 3, ini kan negatif, kita pindahkan di bawah. Jadinya di dekat, di samping 12-nya ini. 12 Y pangkat 3. Terus Z pangkat negatif 2, ini kan pangkatnya negatif juga, kita tulis di bawah penyebut, jadi Z pangkat 2. Jadi hasilnya, X pangkat 10/12, Y pangkat 3 kali Z pangkat 2. Itu contoh soal nomor 2. Oke, untuk lebih memahami dari soal ini, biar lebih paham dari soal ini, silakan dikerjakan latihannya. Ini ada 3 soal, 1, 2, 3, ini 3 soal. Silakan kalian kerjakan, kerjakan di buku tulis kalian, terus hasilnya nanti kalian foto, kirimkan ke Classroom. Demikian pembahasan untuk yang pertama tadi ya, sifat-sifat eksponensial. Jadi yang ini sudah, sifat-sifat eksponensial ini sudah. Ini hanya sebentar karena kemarin sewaktu SMP kan kalian sudah belajar. Jadi mengingatkan kembali dulu aja. Silakan latihannya dikerjakan terus dikirim. Kirim ke Classroom saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung silakan dibahas di forum, ditanyakan di forum. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.